Value creator tuh lahir salah satu alasannya itu buat membuktikan bahwa hey, gue bisa melakukan ini di akun baru lagi loh. Duit emangnya selalu lu bisa make sure ini duit ini nih akan bener-bener ngalir. Apalagi kalau lo entrepreneur, lo self-employed, lo investor, mikir gitu kan. Karena kita ngomongin topik yang sama ke orang yang beda, itu dampaknya bakal beda. Wah, I think that's too long gitu. Dan menjadi seorang dokter komitmennya terlalu tinggi. Let's say gue make 500 juta per bulan, gue ambil bersih 400 juta. Terus kenapa sekarang lu bikin agency, Ram? Yang profit marginnya jauh lebih jelek dari itu. Shit man, you are set for life. You, lu doang. It's a tribe, it's a mastermind, it's people of same frequency, growing together, growing with each other. Itu yang gila, ini merinding gue. Cuy, just fucking open an OnlyFans bro, lu udah jadi miliuner gitu loh, literally. It's fucking easy, why hesitate? Mau seberapa kaya lu, seberapa miskin lu, you need to use the toilet to poop, to take a dump, man. Welcome Big Thinkers. Pernah dengar nggak ada orang bikin akun Instagram dalam 45 hari naik dari 0 sampai 150 ribu followers, orangnya langsung stres. Welcome Rama Satya, founder Value Creator. Thank you Neil. Very happy to be here. Bro, kok lu bisa stres? Orang biasanya loncat. Happy kan orang biasanya kan, gue malah stres gitu ya. Mungkin bukan exactly stress, tapi lebih ke takut saat itu. Jadi ceritanya, dulu gue bikin Productivity Boy, which is my personal branding account, itu tuh dari 0 ke 150 ribu, which like you mentioned, itu tuh 45 hari atau 1,5 bulan gitu ya. Gue bukan happy, tapi gue malah takut. Takut kenapa? What if ini gak bisa di-repeat? Mungkin ini lucky strike ya. What if ini luck gitu bro. Jadi kurang lebih takutnya sih karena kalau orang main judi itu namanya beginner's luck. Iya, beginner's luck ya kan. Jadi gue takut nih, karena kan dalam artian saat itu gue tuh udah resign. I leave it all behind already. I have no income saat itu. Di tabungan gue itu cuma 3 juta saat itu. Ya di Jakarta udah berapa lama sih? Mungkin 2 bulan itu udah ngirit-ngirit banget. Jadi ya udah try my best sih. Jadi saat itu how can I replicate this gitu. Dan habis itu, what did you found out? What did I found out adalah gue merepeat strategi yang sama. Jadi saat itu, kan ini kita lagi ngomongin sedikit banyak soal content creation ya. Nah jadi gue nge-repeat strategi yang sama. The first plateau adalah gimana caranya gue bisa dari 150 ribu tetap naik. Jangan sampai stuck gitu doang. Jadi dalam 45 hari dia langsung spike up. Ini spike-nya jangan sampai berhenti. Stagnan gitu. Gimana gue bisa break the plateau gitu kan. Saat itu akhirnya konten gue masih tetap naik tuh akhirnya dari 150 ke 200 ribu ke 300 gitu kan. Itu berarti ini bukan luck nih, ini masih bisa direplicate. Tapi gue masih tetap takut bro saat itu. Karena masih gue yang ngerjain. Itu gue masih one man army tuh saat itu. Gue cuma ada 2 freelancer, ada scriptwriter sama video editor saat itu. Nah what I did end up doing adalah 7-8 bulan setelah si Productivity Boy ini udah cukup stabil saat itu, kita udah followersnya udah lumayan, gue bisa nge-monetize juga, mungkin kita bisa touch on that topic juga nanti, udah monetize, udah bisa mendapatkan income revenue gitu. Gue bikin akun baru, aspirasinya supaya membuktikan hipotesa gue yang di awal tadi, ini tuh bisa direplicate gitu. Nah jadi makanya lahirlah si Value Creator. Value Creator tuh lahir salah satu alasannya itu buat membuktikan bahwa hey, gue bisa melakukan ini di akun baru lagi loh. Membuktikan ke diri lu juga, itu paling penting ya. Yes, jadi yang terjadi adalah dalam 1 bulan Value Creator dari 0 itu 100 ribu. Wow. Ini bad nih. Bagus nih. Udah ada formula nih. Udah ada formula nih. Tapi gue masih takut bro. Karena masih yang jadi talent gue, yang nulis sedikit banyak masih gue, yang ngurusin masih gue hands on banget gitu. Nah jadi saat itu yang ini ibaratnya udah final stretch nih. Kalau misalnya gue bisa nge-replicate ini ke orang, bukan gue yang ngelakuin, this might be something. Betul. Yang terjadi adalah saat itu gue udah ada tim. Jadi gue challenge tim gue buat yuk siapa di antara lo yang pengen gue ajarin supaya lo bisa nge-grow followers lo dan bisa memonetize akun personal branding lo ini. Gue ajarin 3 bulan, kita lihat hasilnya gimana. Karena gue 1,5 bulan bisa begini, 1 bulan bisa begitu juga dengan Value Creator. 3 bulan deh gue for lo deh, kasih 3 bulan gitu kan, gak cuma 1 bulan. Ibaratnya kalau gue 1,5 bulan atau 1 bulan bisa segitu, masa mereka setengahnya 3 bulan nggak bisa sih, logikanya gitu loh. Betul. So, jadi lu kasih angka yang sangat wajar, yang relatively cukup make sense lah gitu. Konservatif lah. Gitu. Nah terus saat itu gue pitch the idea to my team, 2 orang yain. Long story short, 2 orang itu
dalam setelah 3 bulan itu, satu itu tuh awalnya mulai 0 followers, jadi bikin akun baru. Satu lagi 1000. Nah, after 3 months setelah 3 bulan, satu yang pertama itu dari 0 ke 40.000 followersnya. Yang kedua dari 1000 ke 30.000. Oke. Dalam waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan. Keren sekali itu. Jadi I was like, oh oke. I think this is replicable. Nah, long story short, habis itu kayak makin banyak orang yang minta tolong, diajarin dan segala macam. Makanya value creator kan juga bikin digital products, bikin kelas dulu. Lu sekarang udah enggak sih. Sekarang lebih ke coaching dan Oke, sip. Apa yang membuat lo di awal memutuskan membangun personal branding namanya Productivity Boy? Nah, kenapa niche-nya itu? Kenapa niche-nya productivity? Ya gitu ya. Karena sejujurnya gue tuh ketika mungkin disclaimer dulu, ketika nanti gue ngomong akan ada banyak jargon atau konsep. Karena di value creator kita tuh demen banget ngedissect formula dan kita jadi bikin konsep sendiri. Gue pakai formula gue gue jelasin. Kita pakai namanya scope of mastery. Nah, jadi untuk nentuin niche kita itu harus ada 3 hal. Jadi yang pertama dulu deh, kita bahas yang pertama biar nggak terlalu dalam. Nentuin niche itu tuh harus gabungan dari hal yang kita suka plus yang kita jago. Hal yang kita suka plus yang kita jago di gua kebetulan itu productivity. Karena gua dari dulu emang anaknya ambis, dari dulu anaknya demen. Wah, pas dulu gua kuliah, pas gua skripsi, gua tuh full time job juga. Terus gua ikutan organisasi di dalam dan di luar kampus juga. Jadi multiple activity at the same time. Itu karena emang gue demen aja ngerjain banyak hal. Jadi productivity, it's what I'm good at and what I like. That means you enjoy the process. I enjoy the process. Nah, tapi kuncinya gini Neil, harus suka plus jago, nggak bisa satu doang. Kenapa? Karena kalau kita suka doang kita nggak jago, akan kalah sama kompetitor yang lebih jago. Betul. Kalau kita cuma jago doang kita nggak suka, we play things the long game. Kita burn out. Kita akan burn out. Dan namanya hidup, it's not always up. Nggak selalu akan di atas. Ketika ini jatuh ke bawah gimana? Kita nggak akan sustain. Orang mungkin bilang, oh yang penting ada duitnya bro, nggak apa-apa. Iya dan enggak. Duit emangnya selalu lu bisa make sure ini duit ini nih akan benar-benar ngalir. Apalagi kalau lu entrepreneur, lu self-employed, lu investor. Mikir gitu kan. Kadang-kadang there are going to be good months, kadang-kadang akan ada bulan yang kurang baik gitu. Makanya harus suka plus jago. Di kasus gua, itu gua dapetnya productivity. Nah, kita mau sedikit lebih deep lagi. Nah, dari kita suka plus jago kan ada niche, ada sub niche. Sub niche ini apa? Kita ngomongnya ke siapa? Positioningnya. Saat itu gua memposisikan diri gua ngomongin productivity ke orang-orang pekerja kantoran atau enggak entrepreneurs atau enggak freelancers. Gue nggak mau ngambil orang-orang yang mahasiswa saat itu. Kenapa? Karena gue tahu gue mau jualan produk. Aku tahu kalau misalnya gue fokusnya ke mahasiswa, buying powernya kurang. Just to be honest aja. Gitu. Jadi gue makanya ngomongin topik-topik dulu tuh gimana kita biar nggak burnout di kantor, gimana kerjaan kita lebih cepet kelar supaya work life balance oke. Gue nggak ngajarin gimana cara kita bisa belajar nyerapnya cepet, besok ulangan bagus gitu, produktif itu. Gue nggak ngajarin itu dulu, gue nggak sharing tentang itu. Kenapa? Walaupun gue tahu caranya dan gue bisa. Gitu. Gue cum laude kok dulu, maksudnya gue juga bisa aja lah share kayak gitu-gitu. Tapi I choose kan. Nah jadi ke siapa? Karena kita ngomongin topik yang sama ke orang yang beda itu dampaknya bakal beda. Contoh, kita ngomongin bisnis ke anak kuliahan sama ke CEO, problemnya beda bro. Orang kuliahan dia pasti akan mikir how to start this business. Orang udah CEO, how to scale this business, gimana finance-nya aman, gimana pajaknya aman, on scaling the team, gimana resources supaya oke. Beda. Nah itu sub niche. Yang terakhir adalah si micro niche tadi. Nah micro niche itu tadi gue udah sempat touch sedikit. Jadi niche itu adalah ngomongin apa, sub niche itu ngomongin ke siapa, micro niche itu problem apa ibaratnya. Nah jadi problemnya tadi misalnya kita CEO tapi problemnya beda juga, bisa ada satu problemnya finance, satu problemnya nge-skill, satu problemnya karyawan retentionnya kayak gitu-gitu. Jadi gue nentuin itu semua di gue yang paling oke productivity. Ini gue lagi match sama formulasi yang gue buat secara singkat juga. Pada saat orang bilang kadang-kadang gue nggak tahu gue harus mulai dari mana, gue harus ngapain. Gue bilang lu cukup jawab 5 pertanyaan. And today lu ngomong begini gue jadi belajar tambahannya. Jadi kayak completion gitu. Gue bilang lu harus bisa jawab 5 pertanyaan. Gue ini siapa? Gue bisanya apa? Definisi bisa di sini adalah jago. Untuk siapa? Gue mau kemana sama siapa? Ini melengkapi semua. Jadi kalau gue mau kemana berarti lu harus tahu end goal lu mau kemana. Sama siapa berarti lu bisa pilih network yang tepat yang bisa bawa lu ke situ. Jadi lu nggak sembarangan make friends atau gue mau deketin dia, siapa tahu gue dapet kesempatan. Lu jadi bisa ngefilter lebih tajam. Dan tadi yang lu ngomong itu di arena digital tuh keren banget. Jadi melengkapi banget. Nah mungkin kalau misalnya gue boleh tambahin juga,
gue nggak tahu pertanyaan ini akan keluar dari lo atau enggak sooner or later, tapi mungkin gue berpemikiran mungkin akan ditanya, which is apa itu arti productivity? Mungkin lo akan nanya itu. Nah, surprisingly jawabannya yang lo jawab tadi. Karena my definition of productivity is doing the right things, the right way, with the right people, at the right time, at the right place. Luar biasa. Lo keren. Kita keren. Konsep lo juga gitu sih. Jadi mirip. Bro, kita mundur lagi dikit ya. Boleh. Lu sempat sekolah di mana, bro? Nah, in your education background. Oke, ini sebut nama sekolahnya persis atau gimana nih? Sebut nama sekolahnya persis atau gimana nih? Maksudnya di bidang apa aja? Oke. Ya, karena kalau misalnya ngomongin sekolah high school, wah kita tetanggaan ya bro ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin kuliah, gue ambil kuliah dulu ilmu biomedis bro. Jadi biomedicine. Biomedicine. Karena dulu gue tuh pengen jadi dokter. So I was thinking kalau misalnya gue pengen jadi dokter, gue harus ambil di UI Inter nih. Oke, yang namanya kita ingin shoot for the stars and for the moon kan dalam artian kita ingin mendapatkan hal yang terbaik lah buat diri kita. Jadi saat itu opsinya of course kalau misalnya jadi dokter ya jadi dokter spesialis. Gue hitung tuh 10-12 tahun. Gue dulu umur 28 atau 30 nih. Dalam pikiran gue ini orang-orang udah pada, teman-teman gue udah pada nikah, udah punya anak, udah pada punya banyak duit. Gue baru mau mulai menginjak nih. Nginjekin kaki gue ke dunia ini gitu. Baru ingin mulai bisa berdampak sedikit banyak gitu kan. Wah I think that's too long gitu. Dan menjadi seorang dokter komitmennya terlalu tinggi. Bukan gue nggak bisa komit, tapi dalam artian itu next level aja. Karena tetangga gue dokter, beberapa temen gue dokter, gue tahu kayak, oke, lu jam 3 pagi ditelepon dok, ada pasien di UGD, nggak bisa dong, nggak, gue lagi kreatif blog. Ya itu mah kita doang kan, entrepreneur, content creator, nggak ada dokter seblok bro gitu, nggak ada gitu. Jadi komitmennya tinggi banget dan kebetulan gue tuh tipe orang yang punya banyak hobi yang pengen explore. So I was like, let's not do this. Lo adjust dengan desain life lo lah. Iya, life design. Jadi apa nih kira-kira yang mirip-mirip ilmunya? Karena gue paling bisa biologi doang bro. Gue IPA, gue paling bisa biologi. Matematika, kimia, fisika, gue tuh C. D, mentok-mentok B itu udah hoki banget. Tapi kalau biologi gue selalu A+. 90 terus nilainya. Emang gue demen aja kayaknya gitu ya. Jadi yang mirip kedokteran apa, tapi gak terlalu harus hardcore itu komitmennya. Gue nemu biomedicine. Biomedicine itu kurang lebih basically kayak kedokteran, tapi bedanya lu gak nanganin pasien. Tapi lu ngeriset penyakit-penyakitnya. So basically I studied COVID before COVID was cool, before it happened. Gitu, I was like, and then it's a pandemic gitu, gila sih ya. Kurang lebih gitu lah. Terus dari situ lu sempat punya pengalaman kerja? Yes. Menurut lu buat anak-anak yang baru lulus kuliah, lu perlu langsung hajar mulai sesuatu atau lebih baik kerja dulu sama orang? Kalau dari pandangan lu pribadi. Ini gue ngomongin dari pandangan gue pribadi, tapi gue compare sama cerita nyatanya ya. Kalau misalnya gue ngomongin pandangan gue pribadi, kalau bisa if I can turn back time, which I don't want to juga sih sebenarnya, tapi kalau misalnya bisa gitu, ya gue sih akan nggak kuliah, gue akan langsung kerja. Karena kalau misalnya malah nggak kuliah ya, malah langsung aja kerja gitu. Karena banyak banget these days orang-orang umur 19, orang umur 18, 17, they're already mengachieve hal-hal yang bisa di-achieve oleh orang umur 30 menurut gue. Kenapa? Karena eranya udah beda. Opportunity sangat kebuka, tergantung kita bisa nge-maximize atau nge-leverage atau enggak. Kalau misalnya kita ngomongin di era sekarang ini, ya gue nggak akan kuliah, gue akan langsung pursue an entrepreneurial journey kali ya. Kalau misalnya di era sekarang. Tapi kalau misalnya kita balikin, misalnya, kalau gue gue lahir 30 tahun lalu gitu, gue lahir 1950, 80, ya mungkin enggak, gue pasti akan kuliah gitu. Nah tapi kalau misalnya yang nyatanya terjadi, gue sempat kerja dulu bro, jujur. Gue jadi kalau misalnya gue kasih track recordnya, gue tuh kan kuliah ilmu biomedis. Tapi di sekolah gue ini high school ya, jadi SMA gue tuh nggak pernah terpapar sama organisasi. Pertama kali gue terpapar sama organisasi itu di kuliah gue, and I fell in love with it. Makanya di tahun kedua gue jadi ketua BEM, kepala Learning and Development Division. Jadi gue jadi ketua BEM di divisi itu. I love it, sampai akhirnya gue ngerasa kayaknya lebih seru gue ngobrol-ngobrol sama orang deh daripada gue ngobrol-ngobrol sama virus sama bakteri di lab gitu kan. Kayaknya lebih seru gitu. Itu lebih relate sama bisnis, I realized gitu. Nah yang gue lakukan di tahun kedua mau menjelang tahun ketiga gue ngambil kompetisi bisnis bro, international. Gue ikut lomba startup karena 2019 saat itu startup lagi gila-gilanya, lagi tren-trennya gitu kan. Gue ikut lomba medical startup. lagi on the hype. Tahun-tahun itu. Yes, jadi gue ikut lomba accelerator saat itu di Hong Kong, namanya European Innovation Academy. Walaupun namanya European tapi di Hong Kong karena chapter lagi di Hong Kong gitu. Jadi you know lah, kalau misalnya kita ikutan lomba kayak gitu kan harus ada 5 orang.
CEO, CTO tech, CDO design, CMO marketing, CBO business. I was like, I need to become the CEO. Bukan karena ego atau apa. Gue gak bisa sisanya bro. Gue gak ada background bisnis sama sekali. I only have a leadership experience. Jadi gue harus nge-propose idea. Gue bangun tim di sana gitu. Gue bangun saat itu mental health app gitu. Dan long story short juara 2. Dapat investment offer. Gue tolak. Gue balik Indo. Gue lanjut kuliah. Abis itu gue do the same thing. Nah ini makanya gue baru. Apa yang membuat lo menolak? Oke. Ini jawaban gak pendek gak panjangnya ya. Jadi kan gue kan nge-assemble tim di sana. Itu ada 5 orang including me. I was the only Asian kid and young Asian kid. Basically gue saat itu umur 20. Sisanya 10 tahun di atas gue orang Eropa semua. Ada yang jadi dosen, ada yang udah punya company sendiri, ada yang jadi kerja udah stable job gitu. Jadi orang Estonia, orang Swiss, orang Jerman, orang Dutch, orang Belanda gitu ya. Mereka kerja bareng gue ya saat itu. Nggak make sense lah buat mereka ninggalin job buat nge-pursue ini yang dimana sebenarnya leverage currency-nya di sana juga udah enak banget kan dalam artian gitu. Jadi saat itu soalnya target marketnya Indo karena gue CEO-nya gitu. Itu satu. Terus yang kedua, karena gue pernah janji sama bokap gue. Bokap gue tuh nggak pernah minta apapun dari gue. He's a type of father yang nggak pernah nge-demand anything. Tapi satu-satunya hal yang dia pernah demand ke gue adalah karena menurut dia tugas dia selesai ketika gue lulus kuliah. His only demand or his only wish adalah kamu kuliah yang bener ya, yang bener. Makanya saat itu cita-cita gue adalah gue kuliah setidaknya lulus cum laude. Which I made it happen. To make him at least kayak ya udah lu maunya ini gue kasih lu ini karena my investment worthwhile lah. Iya karena kan orang tuh kan ibaratnya love language-nya atau misalnya kebutuhan dan keinginan hidupnya beda. Gue juga literally belakang ini baru tanya ke bokap nyokap gue, nih asik anak papi anak mami gitu kan. If I can give you a gift or anything whatever it is yang papi mami mau tuh apa sih? I had the deep talk. Jadi dari dulu gue tuh pikir gue mau membanggakan mereka harus dengan definisi bangga yang mereka punya, jangan yang gue punya. Yang nyambung sama mereka. Jadi lebih meaningful. Saat itu bokap gue minta gue lulus dengan baik ya udah gue cum laude. Jadi I went back to school ya supaya gue bisa cum laude itu sih bro. Luar biasa, anak yang berbakti. Iya, nah melanjutkan. Sorry ya ini panjang nih ceritanya. Jadi abis itu gue balik ke Indo. Ikut lomba bisnis lagi, menang lagi. Akhirnya gue intern di health tech startup, pharmacogenomics saat itu, jadi DNA testing. Gue ikut. Kenapa health tech startup? Karena gue tau gue mau bisnis dan background gue health. Nah, abis itu gue coba-coba, gue ngerasa nggak cocok. Bukan karena company jelek, enggak. My seniors treated me really well, tapi gue ngerasa kayak gue kurang serak aja di dunia ini. Abis itu saat itu, di detik-detik itu, di momen-momen itu, gue tuh lagi demen konten pak. Nah jadi gue intern di creative agency. Abis itu akhirnya di offer full time, gue full time. Nah abis itu makanya gue lanjut full time. Gue long story short, gue cuma 9 bulan di sana. Gitu. Nah abis itu yang terjadi adalah gue tuh disuruh pegang suatu project. Jadi kalau misalnya kita ngomongin creative agency, misalnya kayak Lumino gitu, misalnya kan nge-handle klien gitu atau apa, gue enggak. Gue disuruh bikin pelatihan konten kreator. Which back to your source waktu lo jadi BEM. Ya, jadi you enjoy that. Yes, bikin pelatihan konten kreator. Gue suka ngajar karena kalau misalnya lo percaya MBTI bro. MBTI gue tuh ENFJ T. Jadi T itu teacher. Mentok gue tuh demen banget ngajar. I find it to be my purpose in life juga lah gitu. To share gitu. Itu terjadi. Gue bikin kelas. Nah, the thing itu begini. Jadi saat itu kelasnya bootcamp 7 hari berturut-turut. Gue palu gada lah ibaratnya bro. Jadi gue ngerjain marketingnya sendiri, bikin materi presentasi sendiri, nyari speaker sendiri, jualannya sendiri, ngurusin komunitasnya sendiri, terus habis itu bikin kontennya sendiri, semuanya gue lakuin sendiri. Ibaratnya satu divisi lo yang handle. Iya gue yang handle semua. Gaji gue 6 juta saat itu. Apesnya di hari keempat, kan itu 7 hari tuh yang tadi gue bilang. Di hari keempat my grandpa, opa gue, kakek gue meninggal. Dan gue inget banget momen dimana kayak jam 12 malam beliau meninggal, jam 4 pagi gue masih ngerjain laptop, karena kalau bukan gue siapa lagi. I was like, why am I even doing this? Mungkin bos gue juga nggak minta gue buat ngerjain itu. Nothing against my ex boss juga, karena sekarang temen juga kok. Dalam artian kayak emang guanya mungkin responsibility gue ngerasa tinggi aja, kayak jadi gue tetap kerjain gitu. Tapi I was like, harusnya I should be grieving deh. Harusnya kayak gue lagi bersedih deh kenapa gue malah kerja. So I kind of didn't like that position. Dimana gue merasa kayak ini kayak gue terlalu over deh, ini too much. Akhirnya gue resign gitu. Karena juga gue merasa saat itu ada sempat dimarahin lah karena gue nggak achieve target. Gue harus menjual 200 tiket ke 200 peserta, gue cuma achieve 130. Gue ingat banget omsetnya tuh 60 juta saat itu. Gue hasilin buat perusahaan, gaji gue 6 juta.
Dalam arti ini kalau misalnya kita ngomongin return on investment 10x nih bos. Gue bilang lumayan loh. Lu bayar gue 6 juta, gue gaji semua sendiri lu dapat 60 juta. Although kalau misalnya kita secara company ya, gue udah punya company sekarang juga 60 juta itu apa sih gitu lah buat operations and stuff like that ya. I understand, nggak ada artinya, itu duit lewat doang langsung habis gitu. Tapi saat itu gue nggak terima. Akhirnya gue mikir, what if gue bikin sendiri? Kalau misalnya ini semua kan gue yang kerjain, gue bikin sendiri, duitnya nggak masuk ke company tapi masuk ke gue. Dan itu spiritnya semua orang yang pada saat baru kerja. Dan I was like, ini gaji gue 1 tahun dalam 1 bulan loh, atau dalam one goal. Long story short, I built Productivity Boy. Makanya ini nyambung lagi nih, 150,000 followers, gue tahu gue ada tractionnya, gue langsung monetize. Itu income pertama gue di Productivity Boy. 70 juta. Oke. Ya makanya startingnya dari sana sih bro. Makanya kalau ditanya mendingan kuliah atau enggak, langsung kerja atau gimana, tergantung. Tapi kalau misalnya gue sih, kalau misalnya dengan skill gue sekarang ya mendingan langsung kerja. Tapi menurut gue nggak bisa dipungkiri, itu adalah fondasi gue nih. Gue bisa kayak begini karena gue kerja di tempat itu juga. Yes. Gitu. Sebenarnya gue juga menyarankan orang itu jangan keburu-buru misalnya bangun startup dan sebagainya. Karena kalau lo kerja minimal ada fondasi yang kebentuk. Betul. Lo jadi tahu working ethic itu gimana, lo jadi tahu leadership itu gimana, lo jadi tahu problem solving itu gimana. Supaya pada saat lo memulai sesuatu, kayak tadi lo cerita, pada saat lo memulai sesuatu, lo tuh udah punya experience-nya dikit lah, udah pernah ngerasain, udah pernah nyemplung gitu kan. Nah, when you want to learn to dive, you can go all the way. But if you have never swimmed, you have never been in the water, nah itu problem. Gitu. Iya, setuju. Sekarang gue penasaran sama value creator. Alright. Value creator yang lo ciptain. Company yang lo fokus untuk ngebantuin orang-orang untuk membangun income melalui personal branding. Sebelum kita masuk ke situ, lo merasa gak sih personal branding ini makin kesini tuh makin kayak overrated atau bikin orang jadi seolah-olah kalau lu nggak punya personal branding lu nothing, seolah-olah. Tapi tergantung konteksnya. Kalau lu main di bisnis misalnya kayak gue main di bisnis batu bara, nikel, sebenarnya I don't need personal branding. Atau gue misalnya the man behind an engine of AI, gue nggak perlu personal branding. So kalau there are a lot of people in the world doing personal branding, apa spesialnya gitu? Apa spesialnya? Nah ini gue pengen tanya. Oke, ini really good question ya. Dan jawaban gue ini jawaban cepetnya ya. Kan orang tuh belakangan tuh sering bilang ya, semua orang harus personal branding. Iya, agak enek sih dengan kalimat itu. Gue bilang personal branding is not for everyone. Karena gue udah gak jualan kelas. Kalau gue jualan kelas mungkin ya semua orang butuh personal branding. Yo, sales ya kan. Tapi to be honest, personal branding is not for everyone. Ada orang yang better shut up aja, lu diem aja gak usah ngomong gitu. Bener gak sih kayak gitu loh. Nah, kenapa gue bilang personal branding is not for everyone? Menurut gue pribadi, in order for you untuk kita bisa mempunyai personal branding yang bagus, kita harus punya 3 hal ini. Ini yang gue pikirin belakangan ini. Jujur gue belum dapat nih namanya apa yang asik buat nama konsep ini. Tapi 3 essence ini. Yang pertama, menurut gue lo harus punya value-nya apa dulu, bagus atau enggak. Kalau value lo jelek, mending lo diem aja deh gitu. Nah value itu diukurnya dari gimana gitu ya, dari filosofi hidup dia. Dia ngelakuin personal branding ini buat apa? Buat nyari ketenaran kah, buat demi cuma duit doang, buat cuan doang kah, atau bisa berbagi ke sekitar kah, atau bisa nge-share akses yang orang-orang gak pernah punya dia lewat dia, jadi dia bisa salurin or anything. Gak ada yang benar, gak ada yang salah, tapi apa value-nya? Cocok-cocokan aja. Terus yang kedua, positioning-nya. Positioning itu apa? Ibaratnya origin story dia. Dia bisa menempatkan diri dia di mana, itu tuh berdasarkan apa? Dia berkembangnya tuh dari kecil sampai gede tuh gimana? Karena ada orang yang positioningnya nggak unik, ceritanya nggak unik gitu ya. Apa yang mau diangkat? You are just an NPC bro gitu. Lu bukan main karakter gitu kan. Susah juga. Yang kayak gini bisa sih personal branding, tapi lu susah aja naiknya. Karena lu nggak tahu apa yang membuat lu berbeda dari yang lain. Terus yang ketiga, yang paling susah buat orang dapat, dan ini susah banget. Gue nggak bisa bilang ini udah birthright kita atau misalnya kita udah lahir dengan ini, bisa dilatih tapi to a certain extent menurut gue, yaitu karisma bro. Karisma, gue setuju. Nggak semua orang bisa pull that off gitu loh. Lu ngomong depan kamera orang mau dengerin, nggak bisa semua orang gitu. Ada orang yang socially awkward,
Bahkan ada orang yang socially ada orang yang bukan socially awkward bro, socially autistic juga ada gitu loh. Aneh bro, ini spektrum gitu kan. Awkward sini nih, autistic sini, socially misalnya sophisticated di sini. Orang tuh ada yang bener-bener bukan terjerembab, ini udah terjerembab bro, udah kayak lu better shut up gitu loh. Kayak ada kayak gitu. Jadi harus punya karisma, dan karisma ini susah banget buat dilatih. Yes, lu bisa ngeganti baju lo dengan fashion style yang lebih bagus. Lu hire fashion designer, atau misalnya lu hire color analyst gitu ya, personal color analyst. Oh, warnanya bagus ini atau apa, lu udah di hype up, fashionnya udah bagus gitu. Tapi it's not about what you present. Buat ya first impression matters dan segala macam. Tapi bukan cuma soal luaran doang. Soulnya. It's the soul. It's the soul. Nah, kenapa? Nah, soul ini yang paling susah gitu. Dan gak semua orang punya itu. Diajarin gak bisa bro. Ya, menurut gue itu gitu. Yang susah. Itu yang paling susah. Jujur, gimana biar lu bisa punya soulnya? Gue masih belum punya jawabannya. Makanya that's the reason why gue juga sangat memilih partners dan clients yang I work with. Setiap bulan kita bersyukur. It was never a lead problem. Karena ada sekitar puluhan sampai kalau lagi peak-peaknya ratusan orang yang literally mau di-handle gitu. Tapi kita cuma onboarding tuh kita cap capacity kita tuh di 20 partners and clients karena we wanna maintain ini gitu. Karena menurut gua jujur gua kapasitas gua cuma di sana baru sampai sana, dan kalau misalnya gua lebih ya kebakaran nih perahunya gitu. Jadi kayak itu kenapa gue puas dengan 20 orang itu juga, karena ya mereka semua punya tiga-tiga ini. Gue yakin if I work with them, if I collaborate with them, ini orang akan bisa jadi sama. Gitu. Jadi lu mencari, lu punya, I think the best position for any businessman is the position di saat lu bisa memilih who to help and how to help. Iya kan? Betul. Dan kalau lu udah di posisi itu, I think God has blessed you. Thank you. Coming to my curiosity, gue penasaran. Dan gue yakin lu udah ngelewatin ini berkali-kali. Ada orang datang ke lu. Bro Rama, bantuin gue dong personal branding. Gue tahu nih kayaknya kemana. Oke. Ya kan? Oke. Tapi backgroundnya dulu nih, ini kan kita main skenario. Ada background. Ada dua tipe orang. Gue ngomong tipe yang satu dulu. Tipe yang pertama nih orang yang udah bekerja mungkin 10-20 tahun. Dia udah di mid life crisis maybe, I don't know, di antara 40-an. Sekarang kan jobs are getting difficult. Dan yang namanya opportunity, lu jadi afiliator aja itu lagi juga ada, bukan nggak ada. But again, it's not for everyone. It is an opportunity for everyone, but not everyone fits in that zone. Menurut gua kalau orang yang punya pengalaman sebagai strongly generalist. Oh sama gue juga. Dia punya varian pengalaman yang luar biasa karena dia menghandle banyak hal. Pasti dia akan mencapai satu titik yang namanya question mark-nya dia itu, kok kagak tahu gue jagonya di mana. Gitu kan. Gimana cara lu membantu orang itu dengan simple dulu, memberikan dia PR. Coba lu tanya ini lu bakal tahu lu apa. Ini jangan-jangan ini kasusnya buat diri lo lagi gitu kan. Gue udah tahu. Oke. Gue udah punya 5 pertanyaan. Oh ya 5 pertanyaan tadi itu udah clear. Nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin topik ini, it's basically sebenarnya nentuin niche kita. Kalau misalnya kita ngomongin gampangnya lah gitu ya, ibaratnya gitu. Tapi sebelum masuk ke niche bro, jadi kalau niche itu kan ada formulanya. Iya. Gue lagi mau ngomong pre-niche. Di mana lu define dulu lu jagonya apa sih? Karena lu generalis. Betul. Karena nanti gue akan masuk ke level spesialis. Jadi ada dua tipe orang. Yang satu dominan di sini, yang satu dominan. Jadi ada dua ekstrim, dua pola. Ada dua opsi kalau buat gue. Opsi yang pertama, ini tuh sebuah konsep orang luar udah sering bahas ya. Jadi dia bilang, ini konsepnya anti niche justru. Jadi the niche is you. Nah gue suka, gue lagi nunggu jawaban itu. The niche is you. Jadi lu nggak harus mau kotak-kotakan diri lo sendiri. Ya udah lu ngomong ngebahas apapun itu, bahas aja. Tapi argumen social media specialist atau social media expert pasti bakal bilang, ini algoritmanya nanti akan bingung karena lu akan ngomongin banyak topik, dia nyebar kemana, nanti pasti akan audiensnya bingung. Jadi lu mau ngomongin tentang apa atau apa gitu. Makanya allow me to share salah satu pemikiran gue juga. Namanya kasta kreator nih, kreator. Nah jadi kasta kreator tuh kreator yang paling bawah itu tuh disukai karena
konten dia. Kasta kreator yang kedua level 2 itu disukai karena message dia. Iya. Yang ketiga yang paling atas itu disukai karena dia itu dia. Iya itu dia. Jadi yang paling bawah ini, level paling kroco ini nih, kita disukain karena konten kita itu maksudnya gimana? You can make a good content. Banyak kok orang yang bisa bikin konten bagus. Tapi what if ada orang yang bisa bikin konten hooknya lebih bagus dari kita, scriptnya lebih bagus dari kita, editingnya lebih bagus, atau misal dia lebih ganteng dari dan lebih cantik dari kita. Kelar lu langsung kegeser. Orang bakal inget orang yang ono gitu loh. Iya. Dan itu trust me banyak banget yang pasti akan kejadian. Benar. Which brings me to the next level. Message kita apa? Level 2 nih. Orang stick gak sama message kita? Iya. Nah stick sama message kita itu gimana? Contoh kalau for value creator. Misi kita tuh, message kita adalah kita mau bikin value driven content go viral. Makanya kenapa semua clientele gue, semua partners gue, clients gue itu tuh edukasi. Kita nggak ngambil content creator, entertainment atau lifestyle, nggak ada sama sekali, semua edukasi. Itu relate dengan misi kita. We wanna make value driven content go viral. Karena di Indo yang merajalela itu kan konten-konten entertainment ya. Betul. Yang mungkin relatif konotasinya bahkan kurang berdampak baik ke masyarakat luas. Kalau nggak kontroversial, kalau nggak gosip, kalau nggak ya pokoknya kategori-kategori gitu. Iya, tadi gue mau nyebut gitu tapi untung udah disebutin gitu kan. Nah jadi ya kurang lebih kayak gitu. Lu conscious banget ya sama kameranya. Kesantai aja terus. Aman. Santai aja. Karena gue emang berarti gue lagi ngomong sama dia nih, kayak asik gitu. Nah jadi terus itu ya, jadi orang tuh suka kita karena message kita. Itu tuh udah mulai terbentuk sedikit tuh cultnya tuh. We follow the mission, we follow the dream gitu kan. Nah yang lebih dewa lagi ini adalah orang tuh suka kita karena kitanya. Lu mau ngapain apapun orang ikut. Contoh, ada content creator bikin brand misalnya. Content creator kan biasa kan nge-monetize lewat apa? Lewat endorsement atau apa. Ini udah mau bikin brand nih, udah mau nge-shift kuadrannya dari self-employed jadi entrepreneur nih misalnya. Dia bikin brand, misal brand F&B, dia bikin laku. Kalau misalnya dia bikin brand F&B, dia ngomongin content creator, dia content creator F&B bikin brand F&B laku, make sense dong. Emang lu ngebahas F&B. Dia bikin brand satu makanan, satu minuman, dua-duanya laku, make sense. Itu content creator F&B. Tapi what if ada content creator misalnya ngomongin productivity, dia bikin brand F&B laku, dia bikin brand baju laku, dia bikin brand skincare tiba-tiba laku. Itu orang udah suka kita karena kitanya. Lu mau ngapain apapun, lu bikin apapun itu laku gitu. Nah jadi the niche is you adalah shortcut ke sana. Karena kadang-kadang kan orang dari niche dulu jadi suka sama kita, baru suka sama konten kita, suka sama message kita, baru terus suka sama kita gitu. Ini tuh shortcut langsung ke level 3 gitu. Level 3 itu kalau gue mau tanya untuk konfirmasi aja, itu adalah saat lo menjadi truly authentically you and you only talk what you really feel you want to deliver. The world to know. Betul. Dan terkadang nggak semua orang bisa autentik. Dan terkadang semua orang nggak mau autentik. Nah ini gue suka nih, barusan lo ngomong nih. Gak semua orang bisa autentik is understandable. Gak semua orang mau autentik, itu yang gue agak why people not authentic? Karena dunia ini semua semu bro. Social media is all paid actors and paid actresses. Gue tuh if you see me in my content, kalau lu liat gue di konten gue, ya gue begini gitu. Cara nada gue ngomong begini, lu ketemu gue nggak di sini, kita nongki ya di Will Be, di Sunter atau di mana ya begini juga gue ngomongnya gitu. Dan gue nyamannya ya memportray diri gue yang di social media dengan diri gue yang di real life ya sama. Biar nggak ribet lah ya. Biar nggak ribet, karena gue memang I cannot act gitu. Tapi kan ada beberapa orang misalnya yang ini ibaratnya dia dirinya nih bukan ini, tapi dia menjadi persona. Misalnya di BTW ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, karena ini strategi. Ada orang yang sebenarnya ngomongnya nggak kasar. Nggak to your face banget gitu, tapi biar dia bisa narik traction dan karena orang Indo tuh worksnya kalau kita marah-marahin atau kita kata-katain dengan kata kasar, dia jadi pakai kata kasar, dia jadi ngomongnya keras gitu. Ada orang kayak gitu, aslinya mah lembut gitu. Ada juga orang yang aslinya misalnya kehidupannya biasa aja gitu ya, maksudnya walaupun mungkin dia berkecukupan tapi dia maksudnya low key, chill gitu kan. Tapi karena di kontennya orang tahu sukanya flashy kamera yang flashy bling bling yang kayak
wah Ferrari inilah cewek di mana-mana gitu kan. You need to portray yourself as a constant Superman gitu. Iya. Atau enggak you need to portray yourself as a anak orang kaya misalnya kayak gitu lah. Jadi kayak ya we play that role gitu kan misalnya. Nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tapi ya lu nyaman aja nggak sih? Kalau gue sih gue nggak bisa kayak gitu, gue nggak nyaman. Jadi ada orang yang nggak mau dan harus nggak autentik untuk dia play the role gitu sih. Jadi pada saat dia mau masuk ke dunia contenting, dia mungkin memilih peran. Peran dan seberapa kuat lo mempertahankan diri lo menjadi peran itu. Kalau kita adalah orang-orang yang peran gue adalah gue nggak bisa berperan sebagai orang lain. Dan mungkin gue menjawab lagi satu lagi, kan tadi gue itu baru satu nih. Yang kedua nih, yang tadi kan the niche is you. Yang kedua adalah yang gue mau tekankan begini bro. Kalau misalnya ditanya di antara semua banyak ini yang mana yang kita mau pilih, menurut gue jangan dipusingin. Pilih satu yang sekarang kita lagi paling tertarik aja, yang kita lagi nyaman, yang kita ngerasa paling flow, yang lagi dominan dalam hidup kita tuh topik apa itu yang kita pilih. Kenapa? Karena gue percaya gini bro, the only constant is change. Dalam kehidupan ini, misalnya saat ini Sunil nge-host Big Thinkers, bisa jadi bulan depan Big Thinkers udah di rebrand jadi apa gitu loh, ngebahas topik yang lain. We never know. Nggak usah pusingin hal yang belum terjadi. Kadang-kadang orang-orang tuh begitu. Yang lagi harusnya dipusingin ini, dipusinginnya itu gitu loh. Ya udah just do what is in front aja, jangan overthink sih menurut gua. Karena terkadang kita tuh nggak ada masalah, kita bikin masalah sendiri. Gitu. Iya. Gue setuju, banyak orang terjebak sama hal-hal yang memang dia putar di kepalanya sendiri. Belum tentu fakta. Bro, tadi ngomongin generalis bagus banget, thank you banget. Kita ngomong di tahap spesialis. Spesialis itu dia sangat membanggakan dia punya kompetensi. Atau dia punya kompetensi plus experience plus skill. Tapi dia mentok. Kenapa mentok? Karena bisa jadi yang dia spesialisasiin nggak relevan di era sekarang. Nah dia mentok. Gimana lo ngebantu orang seperti itu? Dalam personal branding nih. Jujur gue sih, ini BTW spesialis generalis itu nggak ada yang salah ya. Tapi ya kita juga tahu ada beberapa buku yang sudah ditulis tentang generalis juga. Misalnya Range, David Epstein. Tadi udah ngebahas kalau misalnya mau bagusan generalis atau spesialis mana ya terserah orang. Tapi gue tuh tipe orang yang generalis sih. Nah kalau misalnya kita ngomongin soal spesialis, gue tuh selalu percaya manusia tuh multidimensional bro. Jadi dari sananya kita tuh sebenarnya bukan spesialis. Kita spesialis karena kita ingin karena kita ngomongin ini kerjaan, makanya kita spesialisnya ini. Tapi pada dasarnya manusia, ini persepsi pribadi ya, itu semuanya generalis. You will not only survive just using one skill. Yes, lu mungkin bisa survive di karir kalau lu menguasai satu skill itu dengan sangat mendalam, tapi lu gak akan survive dalam kehidupan. Ini kalimat yang punchline banget nih. Lu mungkin bisa survive di dalam karir, tapi belum tentu di dalam kehidupan. Hidup tuh gak cuma satu pak. Contoh. Kita multidimensional. Role kita tuh beda-beda. Di perusahaan gue ya gue leader. Di sosial media gue content creator. Di rumah gue anak, ya kan. Di Big Thinkers gue guest podcast gitu loh. Sunil juga sama, di rumah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai anak juga, dan di sini sebagai CTO atau apa. Banyak banget role kita. Nggak bisa kita cuma stick ke satu gitu. Nah jadi kalau misalnya kita udah tahu fakta tersebut, sebenarnya you are not specialist. You are a specialist at work, but you are a generalist in life lah. Dan aspek-aspek itu kita bisa bangun juga, kita bisa bawa ke konten-konten kita. Karena itu pasti ada. Nggak mungkin dong, lu bukan menjadi anak seseorang. Nggak mungkin dong, di luar kerjaan lu nggak ada kehidupan lainnya. Kalau misalnya nggak ada pun pasti di rumah lu ngapain pun kan juga pasti kadang-kadang beda sama lu kerjanya apa, tapi lu di rumah sukanya nonton, denger musik apa, itu kan beda. Suka joget-joget di rumah sendiri for fun, suka main paddle, banyak gitu. Lagi nge-trend paddle ya sekarang. Oke bro, kalau ngomongin soal ini kan tadi kita ngebahas teknis, ada juga argumen seperti ini. Mau lu jualan barang, mau lu jualan jasa, mau lu jualan cerita lu. Kalau konten kreator kan jualan cerita ya ibaratnya.
lu tuh jangan selalu fokus apa yang lu suka, tapi lu fokus apa yang market mau. Nah ini kan menjadi kontradiktif. Di situ muncullah orang-orang yang bisa melakukan peranan-peranan sesuai market. Misalnya ada zamannya Anthony Robbins. Kalau gue mundur ke belakang sebelum social media, itu Anthony Robbins was one of the best human transformation guy. Mungkin sampai sekarang masih juga. Tapi begitu muncul Gary Vee, ada disruption nih, ada orang yang suka dengan fuck. Si Anthony langsung aja yang tadi yang nggak pernah ngomong kata fuck, ini mulai ngomong kata fuck, karena dia melihat market is attracted, attentionnya dapat nih. Yang lebih ngeri lagi muncul lagi Andrew Tate yang lebih extreme polarity kan. Nah ini gue lagi ngomong berarti ada orang yang bisa memasuki peranan karena the market demands. Ada orang yang sulit memainkan peranan, tapi dia pengen menjadi dirinya. Tapi belum tentu ada marketnya. Iya, gimana nih jadinya? Iya, gimana nih? Gue ingat banget. Gak tau pertanyaan-pertanyaan gue menyebalkan atau enggak. Seru banget. Iya. Gue ingat banget the shift dulu dari Gary Vee. Nah, terus habis itu sempat ke, kalau gue sih mungkin ya Andrew Tate, I can validate it juga. Tapi yang lagi gede belakangan ini juga Alex Hormozi. Oh iya, belakangan ini Alex Hormozi. I love that guy. I love that guy. Jadi emang bener ada udah mulai shift di sana, naik turun. Nah, itu kan gimana kita bisa adaptasi ke market. Kalau misalnya gue mempersif ini dengan cara pola pikir gue sendiri, market seberapa besar atau seberapa kita bisa mengadjust diri kita ke market, hal yang harus kita tahu pertama-tama adalah tahu kapan kita harus stop sih. Thank you. That's the thing yang semua orang jarang mikirin. Kapan kita harus stop? Market gede, emangnya kita butuh market segede itu? Can you handle it? Can you handle it? Do you even need it in the first place? Lu butuh nggak market segede itu? Market segede itu buat apa? Misalnya buat biar omset gue makin gede. Oke, omset lu 20M sebulan, lu tahu itu duit lu mau apain gitu lah segala. Lu kasih gue 20M nih, gue nggak tahu duitnya gue mau apain gitu lah. Be realistic lah. Realistik aja bro. Lu butuh nggak market gede itu? Kalau misalnya lu puas dengan community, dengan tribe lu yang relatively mungkin nggak harus gede banget tapi tight knit banget, tapi lu bisa move mountains together walaupun lu cuma mungkin berpuluhan orang doang gitu. Itu kan definisi lu beda-beda. Nah jadi do we need to be ourselves atau kita harus adjust ke market? Tentuin dulu lu mau segede apa. Dan apakah lu butuh buat segede itu gitu. Kalau misalnya jawaban lu iya ya udah adjust ke market aja. Mungkin gue membahasnya dari segi pola pikir itu sih bro. Gitu. Karena gimana cara adapting ke market itu kan technical skill lagi. Lu di luar podcast ini juga banyak lah yang ngebahas itu lah. Lu nge-YouTube aja banyak. Lu belajar aja sana dari Gary Vee, dari Alex Hormozi, dari Andrew Tate, itu lebih jago dari gue jauh 100.000 kali lipat. Ngapain belajar dari gue soal itu? Belajar aja langsung dari mereka gitu. Tapi yang jarang orang lihat, karena seringkali orang kan punya kepentingan pribadi ya. Mau jualan kelas atau misalnya mau ngepromosin bisnis atau apa. Tapi if I talk human to human, tahu dulu deh kita tuh mau stopnya di mana. Do we even need that big of a market in the first place or not? Or should we be satisfied dengan sekarang kita udah mempunyai seperti apa? Karena gue kasih konteks lebih dalam lagi ya, izin ya bro. Contoh, balik lagi yang kayak tadi gue bilang, my client sekarang tuh 20, karena gue stop di sana. I know segini tuh sementara gue cukup. Sementara ya. Dan gue bisa benar-benar kasih great value tuh. Iya, itu. Gue bisa groomingnya mantep. Itu yang paling penting. Bisa nggak gue nge-5x omset gue? Easily bro. Itu semua orang yang mau tinggal oke, let's go. Jebret nih overnight 100 klien gue bisa gitu. I choose to not do that karena gue tahu sekarang belum waktunya tepat dan ya it's not the right time. Kan balik lagi productivity itu apa? It's about doing the right things with the right person at the right time juga ada termasuk itu kan. Ini yang gue pengen jaga sih. Jadi tahu kapan harus berhenti sih bro, itu mungkin lebih penting ya daripada gimana cara kita bisa ngegarap market yang lebih luas gitu. Thank you. Ini mengkonfirmasi yang gue sering gue sering cuap-cuap. Mau itu selfpreneur, mau itu entrepreneur, mau itu youpreneur gitu kan. Cuma ada 4 yang perlu difokus. Choose the game. Be wise in choosing the game. Make sure you can play the game. And make sure you can win the game.
and know when to quit the game. That's it. Sesimpel itu. Kalau udah ketemu, udah bisa begitu, banyak orang nyangkutnya di choosing. Gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain ya? Gue mau ngapain ya? Gue mau impor barang jual di TikTok, atau gue mau jadi content creator, atau gue mau bangun personal branding, atau menjadi affiliator. Like you keep choosing, but you don't end up deciding. Nyangkut kan? Atau playing the game. Lu sibuk playing the game, tapi lu gak win the game. Karena gak mendalami. Gue izin nambahin ya, karena itu bagus banget. Choosing the game itu sebuah hal yang gue sangat renungkan juga sebenarnya. Karena banyak banget orang tuh skillnya level 10, tapi dia tuh memainkan game yang opportunity itu cuma level 2. Nggak match bro. Nggak match. Nah mungkin gue ambil contoh kasus gue sendiri nih di Value Creator. Dulu kita tuh jualan kelas bro. And you know the profit margin from selling online courses atau digital course itu crazy man. 90% lah setidaknya. Let's say gue make 500 juta per bulan, gue ambil bersih 400 juta. It's that sweet gitu loh. Terus kenapa sekarang lu bikin agency Ram yang profit marginnya jauh lebih jelek dari itu? Shit man, operation costnya semuanya dan segala macam shit banget kalau dibandingin digital product. Gue solopreneur pun semua tim gue cut, gue solo gue juga bisa. Gitu loh, about achieve that same amount. Tapi why do I choose to play the agency game? Bahkan pas pertama kali gue mulai agency, revenue gue drop parah dibandingin dulu. Oh iya dong, karena parah banget. You choose to help people beda nih. You choose to help people sama you only choose to help yourself, dua hal yang berbeda. Tos dulu bro. Soalnya gini, ini karena lo ngomong itu gue ingat cerita lain ya, to make the story more complete. Ibaratnya gini, jujur gue tuh seperti yang gue bilang, productivity gue itu happy problem. Jadi I grew too fast and I almost lose it all fast juga. Karena gue first time founder, banyak banget kesalahan decision making lah dulu, itu gila banget. Jadi sampai gue sempet nanya ke bokap gue, Pi, asik anak papi gitu kan. Gue ada pemikiran pengen, karena saat itu the company, ini kayak 2 years ago gitu, the company wasn't doing good. Gimana kalau misalnya aku jadi solopreneur aja? Balik jadi solopreneur lagi, lumayan tuh 500 juta, 90% profit margin, 400 juta buat anak umur 20-an itu udah big money banget. I don't even take that much. Berapa persen yang gue sedikit banget, less than 10% or maybe less than 5% kali yang gue ambil buat gaji gue bahkan gitu loh, cause I just don't need that much gitu. 400 juta tuh gila banget loh gitu. Mungkin gue udah set kali, gue gak harus mikirin apa-apa lagi ya, per month 400 juta itu tuh udah enak banget dikantongin sendiri gitu. Should I just become a solopreneur daripada gue ngurusin tim gue banyak juga, ngurusin well-being mereka juga, although I love to do so, tapi the weight is on my shoulder bro. Beda, ini different game loh ini, karena my team tuh beberapa udah menikah dan beberapa punya anak bro, bayangin. Gue aja belum menikah gitu kan. Jadi the responsibility tuh gila banget. Gue tanya ke bokap gue gitu, mendingan gue jadi solopreneur lagi atau gimana? Dia bilang, jawabannya bagus banget. Sampai gue mikir satu, jir bokap gue keren sih, gue bilang. Dia bilang begini bro, yes Rama, kalau misal lu jadi solopreneur, ini paraphrase ya, nggak exactly dia ngomong gini, yes Rama, kalau misal lu jadi solopreneur, yes, you are set for life. 400 juta gede banget, you are set for life. Tapi kata kuncinya di sana bro, you are set for life. You, lu doang. Lu nggak bisa bantu siapa-siapa. Lu pikir 400 juta buat lu hidup doang, iya itu udah gila banget. Tapi lu bisa bantu orang lain nggak bro? Dia nggak ngomong gitu. Ini penafsiran gue doang. And I was like, I think my life is not just for myself. And that's the reason why I shift this business model to this business model juga. Imagine 20 orang, I'm working with dream clients karena gue memilih mereka. I look up gimana cara masuk jadi client value creator 2. Yang ketiga tadi tuh yang ada value karisma gitu. Nah, tapi 2 gampangin. First, I need to look up to you. Yang kedua, mutual friends. Jadi cara orang gue ambil jadi klien tuh 2 itu doang. 1, gue harus look up to them. Gue look up to them, kalau enggak gue gak mau ngambil. Karena lo look up artinya ada value-nya. Ada value-nya. Gue bisa belajar dari dia. It's not just about the money. Gue look up ke lu, gue bisa belajar dari lu juga. Gue provide lu value, lu provide gue value juga. Gue gak mau cuma soal duit-duitan. Gue ngomong soal duit, mendingan gue bikin kelas aja no. Jauh lebih enak gitu. Itu dari segi knowledge. Dari segi access juga bro. Klien-klien gue tuh, gue kayak jadi I can go to places because of them. I can get to meet more amazing people because of them gitu.
knowledge, access, mindset. Semuanya tuh kebuka gara-gara gue ketemu mereka dan gue ngejalanin bisnis model ini. Balik lagi, I pick my game. Ini tuh nggak menghasilkan uang sebanyak, potensi menghasilkan uangnya nggak secepat dan nggak sebanyak yang dulu mungkin bisnis yang gue jalanin si digital product ini. Lu 1M per bulan ya bisa lah kalau misalnya digital product gitu. Agency susah, ngap banget. Bisa tapi ngap banget aja. Tapi di sini lu ngomongin tentang significant growth. Ini udah long game, bukan short game. Long game. Gue udah belajar ini sih, to see things in a long game. Yes. Dan lu bukan lagi bangun clients, you are building a powerful tribe. Yes. A powerful tribe. It's a tribe, it's a mastermind, it's people of same frequency, growing together, growing with each other. Itu yang gila, ini merinding gue. It's a good thing. Jadi di umur yang sangat cukup bisa dibilang lo you're in your 30s, right? I'm 26. 26, right? Yeah. Just turned 26. Yeah. In your 26, you are already udah mikir ke situ. It's amazing because gue kadang-kadang melihat technology is a blessing. Gue di umur lu belum bisa mikir kayak begitu, gitu kan? Tapi due to the openness of information dan sebagainya, orang tuh udah mulai bisa mikir. This is keren sih. I'm really proud of it. Thank you, appreciate. Karena kalau misalnya kita mau ngomongin nyari duit tuh gampang kalau lu pinter. Cuy, just fucking open an OnlyFans bro, lu udah jadi miliuner gitu loh, literally. It's fucking easy, why hesitate? Tapi it's not just about how much money you make. It's about how you make the money is more important for me. Jadi itu sih yang and how you run your life. The values. That's why value creator. Bro, can you share me lu bisa nggak kasih gue some case studies, pengalaman pada saat lu ngebantu salah 3, salah 5 dari 20 orang yang udah lu approve di dalam value creator, dan dalam proses lu ngebimbing mereka, ngebentuk mereka do something yang valuable dan itu bahkan menyentuh lu. Gue mau share satu sih. Gue throwback sedikit dulu ya. Karena dulu ketika gue kuliah, kan I was in this learning and development division, so I led that division. Gue mengepalai si divisi learning and development ini. Terus learning and development ini kan sangat terkait dengan leadership. So saat itu ada salah satu adik kelas gue yang bertanya kepada gue, yang sekarang jadi tim gue, my partnership guy. Dia tanya, Ram, what is your definition of a good leader, of a great leader? Leader yang bagus, leader yang bagus itu adalah leader yang gimana sih? Gue langsung jawab ke dia, menurut gue leader yang bagus adalah leader yang bisa melahirkan leader-leader baru yang lebih keren dari dia. Leader-leader baru lu lahirin, tapi kalau jelek ya percuma dong. Tapi kalau itu lebih keren dari lu, itu something. Ego juga berperan besar tuh di sana. What if nih orang lebih keren dari gue, nanti my spotlight udah yang kayak gitu lah. Iya benar. I somehow don't believe in that sih. I really don't like to use the word competition. Dalam hal yang gue lakuin sekarang kan beberapa udah mulai berjamur nih orang-orang yang melakukan hal yang sama juga. Tapi gue temenan kok sama mereka. Mereka minta rahasia dapur gue share aja. Bahkan salah satu temen gue, dia bikin agency, dia bikin buku, ngasih semua formula dia. I was like, that's such a great move. Why? Nggak semua orang bisa nge-replicate apa yang lo lakuin juga, toh lu kasih formulanya doang, dia bukan lu, timnya dia bukan tim lu gitu. Iya, benar. Itu gue percaya banget. Itu really great move sih, in my opinion gitu. Nah, jadi yang gue ingin ceritanya adalah ini kebetulan klien pertama gue juga, salah satu klien, at least 3 klien pertama gue lupa, 1, yang kedua atau yang ketiga, pokoknya my earliest clients. Namanya Anne, IG-nya parenting worker. Jadi dia ngebahas soal parenting buat working mom. Pertama kali gue nge-handle dia, ngebantuin dia, followersnya tuh 500 perak ya, 500 perak. 500. Yeah. Sekarang followersnya udah hampir 700.000. Wow. My point is that followers dia aja udah lebih besar dari followers gue sekarang. Yang what I'm really proud of juga adalah
Yang kayak gue bilang nih tadi sebelum gue datang ke sini gue ada event, ada brand invitation. Itu one of my favorite brands lah. Bahkan sebenarnya brandnya ada di meja ini tapi kelihatan gue nggak tahu di kamera. A brand that I really look up to, yang semua orang kalau gila lu collab sama brand lu keren banget sih gitu. Yang bikin gue happy adalah dia diundang juga sama brand tersebut untuk menghadiri event tersebut. Wow. Itu something sih. Dan dia bukan diundang karena via lu, enggak, dia karena dia. Itu yang penting. Ram, lu kenal sama ini enggak? Orang brandnya bilang, kenal sama ini enggak? Gue mau undang dia juga nih. Gitu. Oh gue kenal, nomornya gue kasih. Habis itu udah mereka yang ngobrol. Itu memberikan gue kepuasan yang luar biasa. Iya, gini loh ibaratnya. Iya, gue udah menghasilkan lo followers, gue juga udah menghasilkan lo uang. Ya total udah kita tuh her ini tuh udah pasti udah triple digit lebih lah. Itulah, easily triple digits. Karena selama bekerja sama gue ya, soalnya kan udah followers gede juga, udah kita prime the right way. Tapi gini loh, Neil, maksud gue, followers lo naik, you earn money from this. Itu nothing wow. Emang udah harusnya begitu, orang itu kerjaan gue. Kalau gue nggak bisa menghasilkan lo itu gue aneh gitu kan. Iya, benar. Itu udah bare minimum gitu loh. Nothing special. Emang itu kalau lu nggak bisa achieve itu lu mendingan bubarin aja perusahaan lo gitu loh mas. Ini something different menurut gue. Dia diundang ke event yang sama sebagai kreator juga, sebagai representatif juga. Levelnya sama nih. Itu yang membuat gue kayak gila sih. Dan gue melihat banget perjalanan dari awal ya nggak gampang. It takes a lot of time. Boomingnya juga nggak di bulan pertama, bulan kedua langsung booming. It takes a lot of time, tapi sekali boom kayak it happens gitu. Yeah. It's about doing the right thing with the right people juga. Kalau itu bukan dia, misalnya gue ngebantuin orang lain yang ngebahas soal parenting, tapi itu bukan dia, belum tentu bisa jadi kayak begitu juga. Betul. It's a collection of rezeki kolektif nih. It's a collection of collective karma gitu loh. Yang gue ketemu dia bareng gue jadi begini, gue bareng dia gue juga jadi begini gitu. Itu sih yang membuat gue keren banget. Tapi kalau misal if you want to talk about stats ya tadi gue bukan bermaksud gimana ya, tapi maksudnya buat gue pribadi sih dari 500 perak ke hampir 700.000 followers itu angka yang cukup gue proud sih. Gue nggak tahu itu signifikan. Gue nggak tahu sih di luar sana mungkin ada agensi yang kayak begini juga. Yang kayak ngelakuin apa yang gue lakuin, mereka bisa achieve angka seperti itu. Gue jujur nggak tahu sih ada atau nggak, tapi ya itu kalau achieve angka mungkin bisa dibilang ada atau enggak, bisa jadi ada, bisa jadi. Tapi kan bisa mencapai sinergi yang bagus, energi yang bagus, purpose yang bagus, itu value yang align, itu yang susah di compare. Kembali lagi, kalau numbers gampang di compare, kayak tadi lu bilang, sifatnya kalau numbers tuh gampang. Tapi kalau udah ngomongin energy, connection, purpose, itu udah susah. Ya, dan makanya itu yang gue grateful dengan partners dan clients gue. Karena ibaratnya retention rate kita tuh gila banget. People stick with us. Ini bahkan dia aja udah hampir 1 tahun. Udah mau 1 tahun, jalan 1 tahun, dan masih lanjut terus. Gitu. Dan di tempat lo itu kalau orang join lo punya services, itu konsepnya itu 1 bulan continue atau 1 bulan selesai, habis itu lu bebas, atau lu mau lanjut terserah, atau ada paket-paket kayak misalnya lu minimum kalau dari 0 sampai something 3 bulan. Ya dulu kita sih we started with 3 months. Tapi kita melihat bahwa 3 months ini udah mulai anget-angetnya. Kalau misalnya lu leave sayang, makanya kita sekarang minimumnya 6 months. Oke, jadi biar benar-benar lengkap lah ya. Iya, tapi dulu 3 months. Dan gue tuh gak mau, I don't want to onboard clients yang habis 3 bulan cabut. Gue gak mau. I see this long term. Makanya tadi gue, if you notice, gue ada bilang ada clients, ada partners. Clients ini adalah orang-orang yang gue nge-grow dulu doang. Ketika nanti mereka udah grow, kita monetize, kita bikin produk bareng. Collaboration. Partnership. Partnership. That's what I do. Gue gak cuma nge-grow followers lu doang. Gampang nge-grow followers doang. Ngapain sih gitu loh. Maksudnya lu beli kelas 300.000, lu ngelakuin sendiri juga bisa. Gitu. Tapi what I offer here is a long-term friendship and long-term partnership. If you're with me, I'm gonna take care of you lah. In a sense gitu. Apalagi mutually lah, dua-duanya harus take care of each other. We have your back, I have your back gitu kan. Gitu. Dan itu yang nggak ada di perusahaan-perusahaan sekarang. What I'm blessed with adalah with that, karena standar gue begini, gue mengattract orang dengan standar yang sama. Sefrekuensi jadinya. Dan untuk itu lo perlu sabar. Dan selektif. Orang-orang yang
cabut dari gue, retention rate kita 90% lebih BTW. Nah 10% ini cabut kenapa? Alasan yang pertama ini unik. Alasan pertama karena dia mau fokus ke hal yang lain. Hal yang lain apa, dia mau nikah. Ya udahlah, gue mau gimana? Iya. Lu Udah mau susah. Itu susah. Udah bro, ini udah beda itu. Silakan ya kan. Padahal potensial banget. Udah lagi grow-nya dia. Aduh sayang banget dulu. Alasan yang kedua karena cash flow, karena cash flow perusahaan atau karena cash flow pribadi dia lah. Entah itu lagi kurang bagus atau enggak, dia lagi mau relocate ke hal yang mungkin sifatnya lebih urgent. Karena to be honest ya enggak murah juga rate gue gitu. Yeah. Jadi ya makanya I understand. If I'm in a position, I would definitely understand that gitu. Yeah. Gitu Karena sih. memang kalau udah ngomongin cash flow, fokusnya udah bakal berantakan. Mati. Dan itu pun cuma 10% dong. Jadi ya I'm grateful to be collaborating with people like that lah. Gitu. Keren. Bro, what is your tips for anak-anak yang mau konten sekarang dengan begitu banyak, apalagi dengan teknologi AI yang udah masuk? Tipsnya apa nih gitu ya? Biar kita bisa grow mungkin atau bisa grow menjadi otentik dan merasa sekarang dengan adanya teknologi AI yang lagi maju. Ya. Sebenarnya kan banyak hal yang bisa disimplify. Bisa menciptakan avatar diri kita sendiri. Betul. Tapi gue ngelihat itu adalah lucu-lucuan, tapi belum tentu bisa connect. Karena energy doesn't lie. Yes. You just know. Iya, itu nggak bisa dibahas gitu kan. Nah, apa tips lo supaya mereka bisa lebih produktif? Ya. Sebenarnya tadi lu udah sempet touch to the point juga, which is your strong suit, which is clarity sebenarnya. I always invite people. Gue selalu mengundang orang ketika mereka ingin memulai sesuatu. Tahu dulu, be clear dulu kita melakukan ini tuh kenapa gitu. Mungkin gue langsung maju ke sedikit teknis lah ya biar kita lebih ngerti. Ini konsep yang dibikin sama value creator juga. Sejauh pengetahuan gue, ini salah satu konsep original kita. Kalau yang lain kan mungkin kan ada influence dari mana, tapi ini datangnya dari hasil obrolan diskusi sama tim gue. Dan yang bikin gue mau shout out dulu, ini tim gue yang bikin namanya Michael. His handle itu @ZenWriterBoy. Jadi ini my head of content yang ketika kita ngobrol dia ngomong gitu, gila keren banget ini konsep. Jadi nama konsepnya adalah closeness versus authority. Ini adalah spektrum bro. Yang di kiri ini tuh adalah closeness, yang di kanan ini adalah authority. Ini bukan dikotomi, jadi kita bisa bergeser tergantung kita lebih kemana. Closeness itu adalah kreator-kreator yang lebih menimbulkan sifat closeness tadi, jadi lebih relate, lebih dekat, lebih berasa kayak teman. Ini muncul di kreator kayak apa? Yang lebih ke lifestyle, lebih ke entertainment. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin konten lifestyle, a day in my life, gue ke restoran ini, atau gue pakai baju ini, gue pakai skincare ini or something, you feel like kita tuh temenan sama nih orang, bestie nih sama nih orang. Likability-nya naik. Likability naik karena kita close, kita merasa dekat sama mereka. Sisi lain ada authority. Authority ini apa? Konten-konten yang sifatnya lebih edukatif. Maybe like yours, like mine. Itu sifatnya lebih ke authority. Kenapa? Karena ketika kita sharing tips, ini bahkan nggak ngajarin nih, kita sharing aja. Kita sharing tips. Ketika itu bermanfaat buat orang akan melihat bahwa ini orang ngerti sesuatu ya, I look up to him. Ini orang ngerti sesuatu, gue belajar sesuatu dari dia. Itu memposisikan diri kita tuh langsung kayak set gitu loh. It can be sedikit atau nggak banyak di atas mereka. Jadi ini memposisikan diri kita nih di posisi dimana mereka look up to us sedikit atau nggak banyak. Tapi minimalnya sedikit dan mereka juga look up to us gitu loh. Itu authority. Nah, cara memonetize-nya dan cara nge-grow akun ini beda. Kalau misalnya kita ngomongin monetize misalnya, closeness itu tuh lebih gampang dimonetize lewat endorsements, lewat affiliate, lewat brand ambassadorship misalnya. Nah, itu kenapa? Karena nature dari si closeness tersebut. Teman kita ngajakin marketnya juga. Teman kita ngajakin beli kopi, lu beli kopi ini deh. Karena lu yang ngomong, penasaran gue pengen coba Kan kadang-kadang nih, misal teman kita Yusuf misalnya lagi nge-IG story, gue lagi minum, gue lagi makan nasi goreng di sini enak loh. Terus Brownie langsung kayak, Suf di mana tuh gitu lah. Gue coba nanti sama istri gue, sama anak gue gitu loh kan. Itu closeness. Nah makanya ketika brand tapin ke dia, ada event misalnya nasi goreng mau endorse Sunil gitu, dia tahu nih orang bisa bakal ngajak masa dan ada return ke sana. Kenapa? Karena dia bisa ngajak orang, karena dia deket sama orang itu. Itu closeness. Nah satu lagi, lu suruh jualan nasi goreng bingung gitu kan. Yang lebih bisa dimonetize sama orang yang ada authority itu biasa info products. Makanya digital products, workshops, ebooks, webinars, online courses, bootcamp, coaching, dan yang kayak gitu-gitu.
Kenapa? Karena mereka look up to our mind. Yes. Mereka mau transfer of knowledge tersebut. Yeah. Gitu. Nah, jadi itulah yang membedakan. Cara bikin kontennya beda, cara monetase juga beda. Yeah. Nah, tinggal kita tentuin kita mau di mana. Di tengah-tengah juga bisa. Yeah. Tapi not everybody can pull that. Yes. Jadi itu butuh balance yang kuat. Itu sih. Keren. What is the greatest advice you have ever heard in your life? Okay, I didn't expect this question to be honest. So, the greatest advice in my life yang belakangan ini gue lagi denger, yang gue lagi renungin ya jujur, ada 2 sih. Bahkan wallpaper gue tuh Miyamoto Musashi. I really like his quote. Jadi Musashi tuh bikin dokudo namanya, 21 Principles of Life to Live By or something. I forgot the exact number, tapi namanya dokudo kalau misalnya teman-teman mau cek lebih lanjut. Kalau nggak salah yang nomor 1 atau nomor berapa bilang begini, think lightly of yourself, but think deeply of the world. Right? So I was like, it's like, yeah, lu tuh, you are literally just a speck of dust ternyata. And itu yang gue pelajari juga belakangan ini. Orang-orang yang kita look up to, atau mohon maaf, orang-orang terkuat di dunia, entah itu secara financial, secara political atau apa, mereka semua juga butuh berak gitu loh. They also need to use the toilet, man. Yeah. And we all use the toilet. Mau seberapa kaya lu, seberapa miskin lu, you need to use the toilet to poop, to take a dump, man. Yeah. We're all just the same. Yeah. Mobil lu sebagus apapun, lu mau naik Agya, sama lu mau naik Alphard atau lu mau naik Ferrari, truk bisa nabrak lu mati gitu loh maksudnya. Kelar udah. Lu tuh jangan terlalu belagu deh. Karena dulu I don't know if this is, I think it's both a strength and weakness. Orang-orang kan ada yang namanya kayak inferiority complex, kayak imposter syndrome yang kayak dia sebenarnya jago tapi dia ngerasa kayak enggak yang kayak gitu loh. Ada kebalikannya bro, superiority complex. Yang sebenarnya terbukti bahwa dari riset juga orang-orang yang successful tuh punya kompleks itu. Karena kalau misalnya mereka nggak punya kompleks itu, they cannot think big dan they cannot execute big sebenarnya. Dan gue merasa sedikit banyak kayak gue merasa seperti itu. Karena gue tuh kadang-kadang suka lu tau masih kayak teman-teman lu atau orang-orang deket lu suka ngasih input, lu terlalu sombong ya kayak gitulah. Kayak gue kadang-kadang dulu kesannya kayak punya kesan arogan, sombong, overconfident. Ini semua masuk ke dalam kategori superiority complex. Betul. Padahal maksud gue nggak begitu, tapi mungkin ya emang karena gue I know. Bahkan dulu kalau ditanya what is my biggest fear in life, is living a normal life. My biggest fear in life is living a normal life. Lu bayangin, jadi kayak I don't want to live life cuma begini-begini doang gitu loh. Jadi kayak super merasa jago gitu loh dulu. Jadi dengan ada quote ini gue merenung, bro, lu juga you also take a dump kok. Ada truk ngehit lu juga bisa mati kok. Siapapun bisa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ini a bit spiritual sih. Tapi kalau bahasa Indonesianya adalah berusaha dengan sadar. Thank you. Ketika kita berusaha, ketika kita melakukan apapun itu, lakukanlah dengan kesadaran. Itu yang kita sering lupa. Kita sering banget lupa itu. Kita kerja keras, tapi kita nggak sadar. Ketika kita nggak sadar kenapa kita melakukan ini, kenapa harus yang ini, kenapa nggak yang lain. Apakah itu karena memang yang kita inginkan atau karena dorongan dari eksternal atau apa? Kita berusaha seringkali nggak sadar. Ketika kita berusaha dengan kesadaran yang tidak optimal atau bahkan dengan tidak sadar, balik lagi, doing the right thing is good, but doing the right thing the wrong way itu akan bisa menjadi hal yang buruk juga. Jadi itu filosofi yang gue lagi renungi sih belakangan ini. Itu yang lagi gue berusaha untuk melakukan dalam keseharian gue juga. Seorang Rama nih, bangun tidur nih, first thing yang kepikiran tuh apa? Banyak ya, mungkin kan kalau kepikiran kan bisa dari habit. Mungkin yang gue lakuin bukan kepikiran. I meditate every single day. I meditate, I journal. Ini my morning routine. Jadi ada 5 yang gue lakuin tiap hari. 4 non-negotiable, 1 negotiable. Tergantung karena makan waktu paling banyak. 4. Jadi ini udah morning stack nih. Yang 4 pertama adalah gue meditasi, gue journaling, terus gue baca buku, terus habis itu gue mandi, gue berdoa. Itu 4 itu. Yang negotiable apa tuh? Gym.
Kenapa? Karena gym lama, kadang-kadang bisa 1 jam, 1,5 jam. Jadi kadang-kadang di pagi mungkin gue harus ada yang ngurusin lain dulu. Jadi itu negotiable dalam arti adjustable lah. Gitu. Tapi 5 hal itu. Prinsip hidup lo. Semua lo jalanin deh. Tapi satu ini lo nggak bisa lawan. Ini pokoknya nggak borderline-nya Rama nih. Prinsip hidup gue. Melakukan hal yang merugikan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu harus bermanfaat buat diri kita, tapi harus bermanfaat buat orang lain juga. Jangan sampai bermanfaat untuk diri kita saja, tapi mencelakakan orang lain. Dan jangan sampai bermanfaat buat orang lain, tapi mencelakakan diri kita juga. Jadi prinsip hidup gue, in anything that I do, harus mempunyai dampak yang positif buat diri gue dan juga orang sekitar. Gitu. Dan itu menurut gue adalah salah satu cara gimana gue bisa menjalankan pemikiran yang tadi, yaitu berusaha dengan sadar. Oke. Terakhir, bro, kalau diizinin. Ya. Seandainya tanggal 30 Juni adalah hari terakhir lo hidup di dunia ini. Dengan sisa waktu menuju tanggal 30, apa yang top 3 things you will do? Tergantung maksudnya dengan apa yang gue punya sekarang nih. Iya. Yang gue akan lakukan adalah supaya lu pada saat lu udah tahu ceritanya, lu udah tahu tanggal segini gue akan dipanggil. Top 3 things yang lu akan lakukan agar lu udah nggak ada any regret. Oke, first of all I will let go of my wealth. Itu gue akan danakan semuanya. Satu. Donasikan. Gue akan donasikan, gue akan danakan. Of course yang ring pertama pasti akan menjadi orang tua gue, keluarga gue yang membutuhkan, dan juga ke sarana-sarana yang gue rasa dalam sudut pandang gue layak gue buat gue prioritaskan. Gitu. Terus yang kedua, gue akan berkarya sebanyak-banyaknya sih. I will share what I need to. I will share. Karena kalau misalnya time gue limited, it's time for me to give out, bukan let in lagi. Udah all out. Karena ada opsi mungkin ya udah gue karena gini, kita mendengarkan buat apa? Kan ketika nanti kita mati kan, ketika kita meninggalkan harus kita lakukan sesuatu dengan hal yang kita dengar itu. Tapi ketika ini udah dekat, gue akan men-share semua hal yang gue tahu, hal positif yang bisa membantu orang, itu semua ilmu gue akan pas. Terus yang ketiga, gue akan meditasi. Selama dan sebisa yang gue akan meditasi. Jadi it's rotation between that. Gue berdana, gue berbagi, gue bermeditasi. Kenapa bermeditasi? Everything kan it's state of mind, in my opinion. Dan ketika kita bermeditasi, kita at peace, bro. Bukan cuma tidak menderita, tapi tidak bahagia juga. Itu semua loh menurut gue sih. Kita at peace. Makanya tadi pas lu tanya, sekarang orang tanya gue gimana? How are you? Dulu gue tuh jawaban favorit gue adalah hanging in there. Si productivity boy kan ya, doing a lot of things, hanging in there lah bro. Tapi kayak, bro, kalau misalnya kita ngerti energi, what a negative energy that is. Lu bilang lu hanging in there, kayak you're always in fight or flight gitu loh. Now, I'm always peaceful. I'm not bothered by my sadness, and I'm not bothered too much by my happiness juga. I'm peaceful. Jadi, meditate helps me to give that state of mind and state of heart sih. Jadi, gue akan berdana, berbagi ilmu, dan juga bermeditasi. Luar biasa. So folks, the top 5 things I learned from Rama hari ini, and I think kalian juga udah pasti bakal belajar, adalah do the right thing, win the right people, focus on the right time, be patient, the right time will come, and make sure do the right thing in the right way. Terakhir apa nih? Location at the right place. Location at the right place. Let's go. Asik. Keren loh bro. Thank you. Thank you so much.